Ya, saya sambung ya, karena tadi saya pakai Handycam sehingga terputus setelah 10 menit ya. Nah, sekarang saya sambung. Nah, tadi mengenai ini ya, mengenai stream flow measurement ya. Jadi aliran air diukur sebagai jumlah air yang melewati suatu titik tertentu dari waktu ke waktu ya. Nah, pengukuran itu biasanya eh, ada alat ukur untuk kedalaman air. Itu seperti apa ya? Misalnya kalau kamu sempat pergi ke Pleret itu, banjir kanal yang ada bendungnya itu. Nah, itu kan kamu nanti lihat di apa dinding itu kan ada kayak pale scale gitu ya, ada garis-garis-garis, ada angka-angkanya. Nah, itu kan menunjukkan kedalaman airnya. Nah, kedalaman air, kemudian kemiringan saluran kamu tahu, maka bisa dihitung debitnya. Hah? Jadi kemiringan itu nanti kan mengindikasikan kecepatan ya. Jadi menurut Cesi, ini rumus Cesi, ini kemiringan, ini kecepatannya ya. Kalau mending C, koefisien mendingnya itu ya, C-nya itu bisa ketemu ya. Nah, seperti itu ya. Itu rumus debit ya, rumus debit ya. Kemudian apa? Eh, itu yang kalau pakai itu. Nah, bisa juga pakai metode ini. Kamu apungkan aja, misalnya sendal atau gabus atau apa, kamu apungkan di permukaan, kan nanti dia mengalir. Terus kamu ukur jaraknya, waktunya kamu catat, nah jarak dibagi waktu langsung ketemu kecepatan. Ya, bisa seperti itu. Ya, bisa seperti itu. Bisa juga kamu kasih tetes tinta, nah itu tintanya kan nanti mengalir. Nah, itu ya. Tadi pada prinsipnya kamu ukur jarak tertentu, waktu kamu catat, ketemu kecepatan, kemudian penampang basah yang ada airnya itu kamu bisa hitung, nah maka ketemu debitnya ya. Nah, itu ngukurnya ya. Kalau habis itu untuk apa sih eh, stream flow itu dianalisis? Ya ujung-ujungnya supaya saya tahu debitnya berapa. Nah, debit itu untuk apa? Debit itu bisa juga, oh saya berarti bisa ambil air seberapa di situ. Nah, itu untuk irigasi. Tapi juga bisa, waduh, debit sekian dia akan meluap banjir. Nah, untuk tahu itu. Nah ini ya. Jadi ini tadi yang saya cerita, staff Gauss ya. Nah, ini apa nanti dilihat aja di angka berapa ya. Tapi bisa juga otomatis atau AWLR, Automatic Water Level Recorder. Nah, prinsipnya, konsepnya, nah ini konsepnya ini dia punya pelampung, ya kan? Pelampung, terus di sini, nah ini kalau deket ini, nanti dihubungkan dengan kayak ini nulis grafik, ya, grafik. Berarti kan setiap saat itu tinggi airnya seberapa itu bisa terekor, ya. Nah, terus bisa juga, walah nggak punya alat itu, ya bisa juga toh kamu biasa toh pakai tali, kasih batu, cemplungin begitu. Nah, tetapi kamu harus ingat, tali kasih batu, cemplungin, oh ini basahnya di mana, kamu ukur kedalamannya sekian. Oh tidak, kamu bisa bayangkan, ini kamu cemplungin, jangan harap kamu batunya diam-diam di sini. Dia akan geser. Karena apa? Nah, ini kan ada aliran, dia akan ke ke bawah arus geser, ya tahu? Nah, ini gesernya seberapa? Nah, itu perlu dikoreksi namanya, perlu dikoreksi. Nah, gesernya itu kan bisa kelihatan ini sudut gesernya berapa, maka harus ada koreksi. Nah, ini tabel ya. Jadi konsepnya hanya begitu. Pokoknya kalau kamu cemplungin begitu, dia kan nggak tegak karena arus dia agak miring ya.
Jadi harus ada koreksi. Jadi kedalamannya nggak persis yang kamu ukur, ya gitu. Nah ini contoh ya, ini contoh ya, ini contoh. Nah kemudian ngukur kecepatan aliran. Nah kamu ingat kalau waktu praktikum hidrolika kemarin, kalau kamu ikut praktikum yang masih dengan mata kuliah saya, maka kan saya suruh ngukur itu kecepatan aliran di flume ya. Nah, pakai alat kecil itu. Nah, ini kan ngukur kecepatan. Nah, dipakai cup propeller atau apa begitu ya. Nah, ini ngukurnya kalau mau teliti diukur yang pas kedalaman 0,2 dan kedalaman 0,8. Ya, ini lokasi current meternya ya. Nah, habis itu gimana ngitungnya? Ini kok ada banyak begini ya. Jadi kalau suatu sungai tentu kamu nggak bisa hanya ukur satu tok dianggap sama, nggak bisa ya. Jadi sungai ini kamu bagi-bagi pias-pias. Nah ini biasanya per meter gitu ya, per meter diukur, per meter diukur, diukur. Nah di sini ketemu. Nah ada 2 meter hitungan. Jadi kamu ngukur di sini pasti kecepatannya 0. Habis itu ini 1 meter. Nah, ini berapa kecepatannya? 1 meter sini, berapa kecepatannya? 1 meter sini. Nah, terus ngitungnya, ya sudah pokoknya ini bedanya 1 meter, berarti kan ini dalamnya berapa, maka ketemu ya kan trapesium atau apa, ya kan? Jadi ketemu luasnya, maka ketemu debit debit per pias-pias, habis itu debit semua ditambahkan, ya kan? Nah, kemudian ada juga teori yang ini tadi kan tiap gitu. Nah, ini enggak tengah-tengah ya. Jadi kamu sudah bagi habis itu tengah-tengahnya ya. Kamu ngitungnya tengah-tengahnya nih luas penangkan. Jadi ada metode min section method, mid section method, mid di tengah-tengahnya. Nah, begitulah bedanya. Tapi apa tipis-tipis saja bedanya ya. Nah, ini contoh ya, ini contoh tapi kamu pelajari ya. Kemudian selain metode di atas, ini pakai dilution, chemical dilution gaussing. Jadi kamu pakai cairan tinta atau gimana, kan dia ngalir gitu, kelihatan tuh warna ya. Nah itu kamu ukur. Jadi prinsipnya jarak dibagi waktu kecepatan gitu aja ya. Nah sekarang tugas ya. Tugas satunya tadi sebetulnya udah saya jelasin ya, definisi, klasifikasi ya. Kemudian yang kedua eksperimen ya. Eksperimen. Jadi dalam kelompok kamu masing-masing melakukan sendiri-sendiri sah, ya kan? Kamu ini misalnya, waduh sungai bahaya, saya nggak suruh kamu untuk bahaya ya. Nanti kalau ada apa-apa malah saya kena lagi, ya kan? Jadi selokanmu ya, kamu ukur selokan gitu. Tapi prinsipnya sebetulnya kamu kalau ikut praktikum hidrolika sudah latihan ya. Tapi masalahnya kalau praktikum hidrolika itu kan persis kotak, ya kan? Nah, kalau selokan tuh ya mungkin kalau selokannya kotak atau trapesium. Tapi kalau sungai kan mesti beda-beda ya. Nah, dia harus mengukur satu-satu. Nah, begitulah bedanya. Tapi yang saya harapkan paling tidak kamu kalau nyoba lebih bisa memahami itu ya. Ya, begitu ya. Stop sharing. Ya, terima kasih.